Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalat alal khair ibtiga wajhillah wa biqurbihi ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allah mamtah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma ya muyasir yasir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alaina kula asir min jahil basyirin nadir. Ya kasiran nawali hasanal fi'ali qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu wal minnatu wasyaraf ala kulli hal bijahil basyirin nazir. Ma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, keafiatan, kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena jerih payah dari baginda Nabilah kita bisa menjadi umat Islam yang beriman, yang menjadi ikhwan, yaitu menjadi saudara seiman, seislam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nama ba'du, jadinya sekarang ini yang kita untuk memulai dari apa namanya kegiatan kita di pagi hari, hendaklah kita sama-sama mengambil istifadah lah, istifadah dari karya dari ulama Nusantara yang salah satunya adalah Syekh Al-Ustaz Abdul Hamid. Ustaz Abdul Hamid Hakim. Ustaz Abdul Hamid Hakim. Mati ya. Belum. Ustaz Abdul Hamid Hakim. Nah, di sini eh, yang beliau karang ini adalah salah satu kitab usul fiqh atau kitab pemula untuk di antaranya itu di antara faedahnya itu adalah kita mengetahui sebagaimana kata para ulama yang pernah saya ketahui adalah memahami daripada firman Allah, kalamullah, memahami pemahaman daripada syariat, dan yang keduanya itu adalah memahami daripada kalamun nas, pahmu kalamillah wan nabi wa fahmu kalamin nas. Jadinya faedah daripada mempelajari usul fikih itu sendiri itu adalah bisa kita bisa memahami dari firman Allah dan hadis Nabi, dan kita juga bisa memahami kalau jika faedahnya itu manfaatnya itu kepada halayak umum, kepada masyarakat, kepada apa namanya, pada umat ini adalah memahami apa yang dikatakan oleh manusia itu sendiri. Tapi secara uh, titik fokusnya itu adalah yang pertama itu pemahaman terhadap firman Allah dan pemahaman terhadap hadis Nabi dengan manhaj yang sahih dengan metode yang sebagaimana diwarisi oleh para ulama. Nah, Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim ini walaupun kita melihat bahwa eh, yang dimana kitabnya yang terkenal, walaupun kita tidak mengetahui saksiahnya, tapi subhanallah, kitab inilah yang digunakan sebagai rujukan ya, rujukan dasar untuk para eh, apa namanya belajar untuk pemula untuk mengetahui daripada dasar-dasar
dasar-dasar yang digunakan oleh para ulama di dalam berijtihad atau beristinbat. Oleh sebab itu, orang yang mempelajari daripada ilmu usul fikih ini sendiri adalah eh, titik fokusnya yang tadi itu adalah pemahaman terhadap firman Allah dan hadis Nabi, dan kita juga mengetahui daripada akar atau pangkal dari perbedaan di antara para ulama. Kenapa para ulama itu sih? Kenapa para ulama mazhab berbeda pendapat gitu kan? Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hambal, murid beliau sendiri. Ternyata ketika ditelusuri, di, diteliti lebih dalam bahwa perbedaannya itu adalah perbedaan atas pangkalnya, nah, atas akar-akarnya gitu, atas asalnya. Makanya kata ada guru kita di sini di Kairo itu Dr. Salim Abu Asif, jikalau kita itu ingin apa namanya membantah pendapat seseorang, statementnya kah, terus rokyurnya kah, yang perlu kita bantah itu adalah apa yang digunakan untuk berdalil, kayak seperti itu. Apa titik pangkalnya? Apa apa namanya itu? Apa asalnya yang mereka gunakan sebagai penguat argumennya, kayak gitu. Itu yang perlu kita teliti, bukan bukan hasil daripada argumen itu sendiri, tetapi dalil yang digunakan untuk berargumen itu yang perlu diteliti. Oleh sebab itu kita bisa untuk membantah atau bisa untuk mengkritik dan lain sebagainya gitu kan. Dan insya Allah pertemuan kali ini adalah tidak terlalu panjang, mungkin setiap kali kita ngaji berdiskusi gitu sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, di sini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kepada kitabnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Nah, ini segala puji bagi Allah dan selawat serta salam kepada keluarga beliau, kepada Rasul, salawat serta salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Ini baru atul istiqlal. Jadinya apa namanya, Syekh mengatakan di sini adalah sebagai pembuka yang dimana gambaran kita bisa mendapatkan gambaran umum yang akan dikaji, yaitu apa yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang di sini itu. Wa ba'du atau amma ba'du, yaitu ditakdirkan kan wawu atau amma itu diganti dengan mahma yakun min syai'in fil ardi fa aqulu, yaitu ba'da alhamdulillah, ba'da tahmid, wa ba'dal basmalati walhamdalah fa innahu la yakhfa. Kata ba'du ini sebagaimana kata para ulama adalah ba'dun itu kan dia itu mabni ala dom tapi fi mahallin nasab. Kenapa? Karena dia ini sebagai fa'aqulu ba'da, yaitu sebagai maf'ul, seperti itu. Intinya fa innahu la yakhfa ala ahadin anna syajarata la taqumu biduni asliha wa anna al-baita la yaqum biduni al-asas wa kadzalika al-fiqh la yaqumu biduni al-usul. Walidzalika qala. Nah, di dalam kitabnya mungkin disebutkan qala Abu. Nah, itu siapa yang dimaksud di sana itu adalah sepertinya ini kurang daripada yang pencetak ini. Yang memiliki Jami'ul Bayan itu adalah Abdul Barri. Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang memiliki Jami'ul Bayan. Man jahilal asla lam yusbi bil far'ah. Tapi di nushahnya yang disebutkan di Jami'ul Bayan itu adalah lam yusib bil far'ah gitu. Lam yusibil far'ah abadan.
Man jahilal asal lam yusibil far'a abadan, yaitu barang siapa yang tidak mengetahui akar atau pangkalnya, dia tidak akan benar di cabangnya itu. Jadinya makanya disebutkan di sana itu, jikalau kita mengetahui asalnya, mana pangkalnya, kita akan mengetahui bahwa purunya itu apa gitu. Cabang-cabangnya itu apa. Makanya lam yusibi itu istilahnya dia tidak akan benar di dalam cabang atau purunya itu selama-lamanya. Ini bisa kita sebagai apa namanya sebagai dalil jikalau kita membantah pendapat seseorang, kita harus mengetahui pangkal atau asal permasalahannya itu apa. Jangan sampai dia istilahnya itu dia mendapat orang dengan hawa nafsunya, tapi apa pangkal permasalahannya itu? Kenapa dia mengatakan seperti itu? Oleh sebab kita akan mengetahui dan kita akan menemukan sebuah permasalahan yang ada, gitu. Menemukan sebuah solusi. Jikalau kita mengetahui asal, berarti purunya itu kita akan ketahui. Wala maka kutubul usul mutadawalah, yaitu di sini itu adalah beliau menyebabkan tentang apa sebabnya itu kitab ini ditalif. Nah, pokoknya kitab-kitab para ulama, kitab-kitab usul yang populer gitu di antara kita, kutubul usul al-mutadawalah baina ainina asrat tanawuli li abna'i jinsina. Tapi karena kesulitan untuk apa? Untuk bisa memahaminya. Apa sebabnya? Nah, ba'du halis sobat ibaratnya disebabkan karena ibaratnya yang ada dalam kitab-kitab tersebut sulit dipahami. Terus sebab yang keduanya itu bisa jadi eh, wa ba'duha li'adami ityanil amsilati liqawaidiha, karena tidak ada contohnya kayak seperti itu. Kayaknya orang itu dia itu sulit memahami sebuah permasalahan kalau tidak mungkin dia ibaratnya yang sulit, teksnya yang sulit, nasnya yang sulit, atau yang keduanya itu adalah karena dia tidak dibarengi dengan contohnya. Makanya kitab usul fikih ini adalah di kaedah-kaedahnya dengan dalil-dalil usulnya itu dibarengi dengan contohnya. Sebagaimana kata para ulama kan, wabil misal yattadihul maqal, atau al misal, dengan misal itu adalah akan menyebabkan maqal itu akan jelas. Apa yang dikatakan itu akan mudah, akan terang. Hasanun an nadha fil usuli kitaban ala wajhi sahlin ma ityanil amsilati li anna hifzul qawaid ma adamil ilmi bi amsalatiha la yujadi naf'an wa yuaddi ila tadhi'il waqti. Jadinya kenapa? Karena selayaknya gitu kan kayak gitu. Kitab-kitab usul itu diberikan contoh. Kenapa? Karena jikalau dia itu meringkasnya dengan kaedah-kaedah saja tanpa tidak dibarengi dengan contoh-contohnya, layu jadi naf'an, yaitu setidaknya dia itu kurang manfaat gitulah istilahnya, kurang bermanfaat dan menyebabkan kepada membuang-buang waktu. Jadinya dia menghafal kaedah gitu contohnya kan, tetapi dia tidak mengetahui eh, contoh-contohnya itu, dan dia tidak paham. Jikalau orang itu mendatangkan contohnya, insya Allah dia akan paham. Tapi kalau orang yang tidak mendatangi contohnya, orang yang tidak mendatangi contohnya dengan menghafal daripada kaidah-kaidah tersebut akan sulit memahami daripada kaidah itu. Makanya kan kalau kita mempelajari apapun ya, nahu terus rumus-rumus itu pasti ada dibarengi dengan contoh. Karena dengan contoh itu kita mampu mengetahui kata atau sebuah teks, sebuah rumus, sebuah kaidah. Nah, waratabna wa ala salasati ajza. Nah, al-juz'ul awal ada tiga karena di sini.
Juzuk yang pertama itu dinamakan Mabadi Awaliyah. Yang kedua dinamakan As-Sulam. Dan yang ketiga ini dinamakan adalah Al-Bayan. Jadinya kitab Ustadz Abdul Hamid, Syekh Abdul Hamid Hakim ini adalah ada tiga kitabnya yang berkaitan tentang usul fikih itu sendiri. Yang pertama ada Mabadi Awaliyah yang sekarang kita kaji. Yang keduanya itu adalah As-Sulam dan yang ketiga itu adalah Al-Bayan. Wa yanqasimu al-juz'ul awal ila qismaini. Nah, di dalam kitab ini ada dua yang dibahas. Yang pertama itu adalah usul fik. Nah, ini yang kita kaji sekarang usul fik itu sendiri. Kalau kaidah usul fiknya mungkin kita tidak akan kaji. Setelah kita akan membahas tentang apa namanya usul fik itu sendiri nanti kalau kita selesai usul fiknya kita akan berpindah kepada kitab kitab yang lain insya Allah bismillah. Kitab usul fik itu juga tapi kitab yang lain lah. Wasani fi qawaidil fiqhiyah. Hmm. Dulu ya ada yang minta link. Nah, nah, nah itu kata kata para ulama di sini disebutkan dan disebutkan dalam kitab yang Sa'aduddin Tabtazani bermakna maknanya itu sama ketika mengatakan yudriku zakiyu bin nazirin wahidin ma yudrikuhu al-ghabiyyu bi alfi syahidin. Nah, ada juga ibarat yang dikemukakan oleh Imam Sa'aduddin Tabtazani, laisal idra bikasratin nazair katanya di situ. Di situ. Fal fahmu zakiyu yudriku bin nazirin wahidin ma la yudrikul ghabiyyu bi alfi syahidin. Ini adalah sebuah perbandingan bahwa orang yang cerdas dengan orang yang gobi. Orang yang zaki dengan orang yang gobi. Orang yang zaki itu adalah orang yang cerdas. Sedangkan orang gobi ini adalah orang yang tidak cerdas gitu. Orang yang bodoh. Perbandingannya itu adalah satu pemikiran daripada orang zaki ini eh, adalah dengan lebih aula gitu istilah. Yudriku zaki binazir wahidin ma yudrikul gabi bi alfi syahidin. Walaupun didatangkan 1.000 orang bodoh tapi dia tidak bisa mendandingi daripada satu dari eh, apa namanya itu pemikiran daripada orang-orang yang cerdas itu seperti itu. Hmm. Itu ini adalah sebagai secara umumnya ya ma yudrikul ghabiyyu bi alfi syahidin yudrikul zakiyyu bi nazirin wahidin ma yudrikul al-ghabiyyu bi alfi syahidin. Nah, ini adalah sebuah pengantar yang apa namanya yang disebutkan oleh Syekh ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat eh, daripada kata nazir di sana itu adalah erat kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Syekh yang sebelumnya. Itu man jahilal asla lam tusibil fara' abadan. Dan diberikan sebuah perumpamaan antara orang-orang yang pintar adalah binazirin wahidin. Itu dengan dia itu menemukan sebuah eh, pemikiran yang dimana pemikirannya itu erat kaitannya dengan contoh-contohnya gitu kan. Mayudrikul gobi yaitu dia tidak akan menemukannya kepada orang yang bodoh gitu walaupun dia itu diberikan 1.001 contoh. Nah, jadinya orang yang zaki ini adalah cerdas.
Dia bisa menemukan sebuah contoh-contoh, yaitu dia paham tentang kaidah dengan contoh-contohnya. Nah, ini yang tidak ditemukan di orang yang gobi ini. Yang orang yang gobi yang bodoh ini walaupun diberikan 1.000 contoh tapi dia tidak tetap paham gitu kan. Seperti itulah gambaran umum. Nazir ya bisa diartikan dengan apa namanya? Memberikan sebuah perumpamaan atau contoh atau kias gitu kan. Nah, di sini itu adalah al-qismul awal. Eh, kita akan langsung kepada kism yang pertama, qismul awal fi usulul fikih. Nah, di sini adalah apa namanya? Memberikan sebuah apa definisi daripada usul fikih itu sendiri. Ini ada usul fik fil usulul fikih itu adalah dilihat dari segi disebut di dalam beberapa syarah itu adalah usul fik dilihat dari segi makna perkatanya berarti dibedakan antara makna usul dengan makna fikih itu sendiri. Tapi kalau sudah menjadi disiplin ilmu, didefinisikan dengan kategori usul dan fikih. Makanya disebut dengan murakkab al-idhafi. Ya. Usul fikih itu dengan murakkab al-idhafi dilihat daripada segi makna perkata. Ifrad, afrod, dan al-usul itu apa, fikih itu apa. Nah, Syekh di sini itu menyebutkan Syekh Abdul Hamid ini disebutkan dengan al-usul fik al-idhafi, makna secara idhafi, makna secara perkata. Karena usul fik itu kan murakkab idhafian itu ada mudhaf sama mudhafun ilaih kayak gitu. Nah, al-aslu lugatan ma buniya alaihi ghairuhu. Ini dia asal itu apa? Ma buniya alaihi ghairuhu. Secara etimologi yaitu secara bahasa, ma buniya alaihi ghairuhu yaitu sesuatu yang di atasnya berdiri yang lain kayak gitu. Ini dia yang secara bahasa ma buniya alaihi ghairuhu. Itu sesuatu yang dia dibangun di atasnya. Sebagaimana ka asli sajarati ay asasi. Sebagaimana asal daripada sajarah itu apa gitu. Akar daripada sajar, asal daripada sajarah itu apa dasar-dasarnya atau pondasi-pondasinya. Nanti ketika dikatakan apa dasar pohon itu berarti akarnya gitu kan. Wa aslu sajarah dan pang asal daripada sajarah itu adalah ayat tarafuha as-sabit fil ardi. Jadinya asalnya itu adalah tarafuha. Mana tarafuha di sana itu berarti akarnya yang ada di dalam bumi. Tarafuha as-sabitu fil ardi gitu. Jadinya asalnya yang berada di dalam bumi. Wa aslu sajarat ay tarafuha as-sabitu fil ardi. Fa usulul fikih ay asasuhu. Makanya usul fikih itu adalah dasar-dasarnya, dalil-dalil tentang fikih. Jadinya kalau kita pemahaman tentang al-aslu itu apa? Kenapa dikatakan usul fikih? Yaitu dasar-dasar fikih, yaitu dalil-dalil fikih. Makanya orang ketika banyak mengatakan bahwa mana dalilnya, sebagaimana ungkapan dari yang para dai mengatakan kan, mana dalilnya? Yaitu mana asalnya yang ditanya. Apakah ada asalnya di dalam Al-Quran atau hadis atau tidak? Wal far'u, nah far'un itu apa? Ma buniya ala ma wal far'u ma buniya alaihi ma buniya ala ghairi. Itu furu'. Bahwa secara etimologi, secara bahasa adalah yang namanya furu itu adalah sesuatu yang berada di atas yang lainnya itu yang berada di atas usul itu. Kafuru isajarati li asliha wa furu'ul fikhi li usulihi sebagaimana cabang-cabang daripada pohon itu ya yang berasal daripada pohon itu sendiri. Mana cabangnya, rantingnya kah gitu kan. Lalu buahnya lah gitu. Banyak. Nah, lalu furuk fikih itu apa? Cabang daripada fikih berarti furuk fikih.
cabang dari fikih itu adalah yang berasal daripada dalil-dalil fikih itu sendiri. Nah, ini makna daripada umum. Wal aslu istilahan yuqalu ala dalil wal qaidah al kulliyah. Jadinya secara istilah bahwa yang namanya uh, asal itu secara istilah ini, mana asal itu ad-dalil. Ada mengatakan ad-dalil dan para ulama malahan memberikan definisi ada 5 gitu mengenai daripada asal itu sendiri. Kaidah al-aslu istilahan itu adalah ada 5. Ada yang bermana dalil, lalu ada yang bermana daripada apa namanya kaidah al-mustamirrah, gitu kan? Kaidah kuliah ini dimaksud dengan kaidah daripada al-mustamirrah. Ketika ditanya mana dalilnya berarti Al-Quran dan hadis kayak gitu. Al-Quran. Oleh sebab itu kan dan usul fikih itu adalah adillah fikih ya. Kita ditanya mana dalilnya dari kamu melakukan kewajiban daripada sholat itu. Ada dalilnya al-qimus sholat. Berarti aslun itu adalah mana asalnya, mana dalilnya. Nah, al-aslun juga bermana ar-rajih. Sebelum kita kepada definisi yang kaidah kuliah, bahwa asal itu juga bermana ar-rajih. Ya, asal juga bermakna ar-rajih, yaitu ketika ditanya al-aslu fil kalamil haqiqah, pada dasarnya bahwa apa namanya pada dasarnya daripada perkataan itu adalah makna yang sebenarnya bukan makna majaz. Seperti itu. Contohnya kalau orang mengatakan saya melihat asad, saya melihat singa, berarti mutabadir fi zihnina, yang ada di dalam pikiran kita itu adalah mana asad, yaitu mana singa secara utuh. Secara hakikat, secara secara makna awal. Al-as itu bermakna ar-rajih gitu kan, yang dirojihkan. Karena kalau yang mana-mana majaz, kalau dia mengatakan raitul asada yakhtub, raitul asada yakhtub, saya melihat bahwa asad itu eh, apa namanya berkhutbah, berkata. Nah, berarti bermakna kan kata asad itu bukan mana hakikat tapi mana majaz. Itu maknanya. Jadinya al-aslu bermana apa? Al-kalam, al-haqiq bermana kalam rajih, yaitu kalam yang maknanya sebenarnya. Sami. Lalu, nah ini adalah al-aslu bermana al-qaidah al-kulliyah, yaitu bermana kaidah al-umum, kaidah umumnya. Contohnya kalau orang mengatakan ibahatul mayyitati lil muttar, itu eh, bertolak belakang dengan kaidah asal. Nah, karena kaidah asalnya itu adalah apa? Bahwa yang namanya mayitah itu adalah haram dimakan. Kan mayitah bangkai. Itu kaidah kaidah umumnya itu seperti kaidah mustamirrah. Tapi ketika terjadinya sebuah apa namanya keterpaksaan, yaitu dia tidak menemukan makanan kecuali bangkai itu, kecuali hal-hal yang diharamkan, berarti dia boleh memakannya dalam keadaan darurat. Nah, ini adalah bertentang khilaful asli, bertentangan dengan asalnya kayak gitu. Seperti itu maknanya. Makanya al-qaidah al-qur'an itu makna kaidah secara universal. Al-aslu fil asya'il ibahah, pada dasarnya semuanya itu adalah boleh. Nah, kalau kalau membolehkan mayitah itu berarti bertentangan dengan kaidah asal kayak gitu. Kakaulihim aslu wujubis salati. Nah, dari mana dasarnya daripada kewajiban sholat? Alkitab, daripada Al-Quran. Gitu. Hmm. Yuqalu ala dalil wal qaidah wal qaidatil kulliyah kaqaulihim aslu wujubis salati alkitab. Ay dalilu ala wujubiha adalah alkitab. Jadi mana dasar dasar daripada kewajiban itu berarti dalil kewajiban daripada sholat itu adalah alkitab.
Nah, di dalam beberapa karya seperti Syekh Muhammad Said Alawi Al-Maliki ketika menjelaskan tentang makna al-as, belum mengemukakan ada 4 makna daripada asal. Yang pertama itu adalah ad-dalil. Nah, yang kedua makna daripada asal itu adalah yang tadi itu al-aslu fil al, fil kalamil haqiqah, yaitu maknanya rajih gitu ya. Makna daripada asal itu adalah makna yang rajih. Kemudian makna yang keduanya itu adalah pertama maknanya itu dalil. Ini yang digunakan oleh para ulama. Dari 5 makna itu adalah satu makna ini yang apa namanya itu yang akan dibahas, yaitu makna dalil itu sendiri. Pertama, maknanya itu dalil. Yang kedua, bermakna daripada makna ar-rajih. Seperti perkataan itu pada hakikat, pada dasarnya, yang namanya kalam itu atau kata itu adalah dilihat makna sebenarnya. Itu rajih kan, yang dirajihkan. Lalu yang ketiganya itu adalah bermakna al-qaidah al-kulliyah yang tadi itu. Yang kita berikan contohnya tadi, al-qaidah al-kulliyah. Kemudian yang keempat ini adalah belum saya sebutkan, bermakna istishab, yaitu mengembalikan kepada hukum asal. Itu namanya istishab. Contohnya kalau kita ditanya tentang apakah saya batal wudhu ya sekarang, tetapi kita mengingat bahwa diri kita tidak batal, yaitu kita mengingat diri kita itu sudah berwudhu. Berarti kita mengembalikan kepada kaidah asal, itu namanya istishab, mustashaban. Hmm. Dengan yang sebelumnya. Bima fil madi. Nah, yang kelima ini adalah maqiyasun alaih, yaitu maqis alaih ini adalah salah satu daripada rukun daripada kias, yaitu hukum asal. Hukum asal ini akan dibahas juga di dalam usul fiqh, hukum asal itu sendiri. Kakau lima aslu wujubis salat alkitab, berarti dalil dan asal daripada kewajiban salat itu apa? Alkitab, yaitu ad-dalil. Ai dalilu ala wujubiha alkitab. Dalil daripada kewajiban salat itu adalah Al-Quran. Contohnya, kalau Allah Ta'ala aqimus shalah. Oh, ada disebutkan contohnya. Wa qawluhum ibahatul mayyitati lil muttari khilaful asli. Bahwa perkataan para ulama yang mengatakan bahwa membolehkan seorang itu memakan daging bangkai atau yang haram, mayitah itu, lil muttar dalam keadaan terpaksa adalah khilaful asli. Yaitu bertentangan dengan kaidah umum yang dimana apa? Kullu mayitatin haram. Setiap bangkai itu adalah haram, itu kaidah umumnya. Qala ta'ala innama harrama alaikumul mayyitata. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daripada mayyitah. Itu kan kaidah umumnya seperti itu. Usulul fikih, oleh sebab itu usul fikih itu apa? Dalilul fikih ala sabilil ijma', yaitu dalil-dalil fikih secara universal seperti itu. Contohnya, kakaulihim sebagaimana ungkapan mereka mengatakan mutlaqul amri lil wujub. Segala perintah itu adalah wajib. Lalu mutlaqun nahi apa namanya? Wa mutlaqun nahi lit tahrim. Wa mutlaqu fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma' wa mutlaqul qiyas adalah hujajun, itu adalah hujjah. Al-am, perintah itu adalah pada dasarnya memberikan sebuah arti kewajiban, wajib dikerjakan setiap perintah kecuali ada dalil kan yang yang bertolak belakang dengan perintah itu. Ya, kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa perintah itu tidak wajib. Lalu an-nahyun, nah, perintah sebuah larangan adalah haram. Lalu mutlaku fi'lin nabi, yaitu nanti akan dibahas juga apa namanya perbuatan nabi adalah sebagai hujah, ijma sebagai hujah, kias juga sebagai hujah, semuanya adalah sebagai hujah. Ini adalah secara umum, secara universal yang akan kita bahas secara universal. Dalil-dalil fikih secara universal. Itu al-amru lil wujub, mana umum kan? Kenapa dikatakan ijmal? Karena akan mengidentifikasikan daripada cabang-cabang yang lain. Contohnya kalau seorang mengatakan mutlaqul amril wujub, bahwa pada hakikatnya, pada dasarnya, bahwa perintah itu adalah wajib, akan diartikan kepada semua yang berkaitan dengan al-amru perintah.
Aqimus shalah adalah masuk kepada mutlaqul amri wujub. Wa atuz zakah masuk kepada mutlaqul amri wujub. Wa anfiqu hal yang seperti itu kan. Lalu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kutiba itu masuk kepada karena itu adalah menyebabkan sebuah apa namanya keharusan. Lalu bermakna wabil walidaini ihsana. Ihsana itu bermakna juga ahsin, yaitu berbuat baiklah. Itu kepada semua mutlaqul amri lil wujub. Seperti itu. Nah, fakih itu lalu di sini itu adalah fiqhun. Apa fiqhun? Fikih itu bermakna lugatan adalah al-fahmu. Fahmu, pemahaman. Itu saya memahami. Fakih itu lama kalam maka fahim itu yaitu fakih itu saya mengetahui apa yang kamu katakan. Saya memahami apa yang kamu katakan. Yani fahim tuh. Wastilahan al ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquha al ijtihad. Nah, secara istilah yang namanya fikih itu apa? Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang didapatkan dari ijtihad. Ijtihad para ulama berarti adanya perbedaan pendapat di sana. Ketika dikatakan ijtihad pasti adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau ilmi, contohnya ilmu bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Bahwa ilmu tentang niat, bahwa niat di dalam wudhu itu adalah wajib. Kan ada juga yang mengatakan bahwa niat itu tidak wajib di dalam wudhu. Tapi wajibnya di dalam sholat. Tapi dalam wudhu tidak. Kayak gitu. Bi anna niyata fil wudu'i wajibah. Ini kan berbeda pendapat ulama nih. Dan contohnya yang lain. eh, Al-ilmi atau nahwi zalika minal masail al-ijtihad atau beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah al-ijtihadiyah. Lalu apa? Innamal uh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Rawahul Bukhari wal wudu minal amal. Segala sesuatu itu, segala perbuatan membutuhkan niat. Nah, dari segala perbuatan membutuhkan niat ini adalah maknanya umum gitu. Nah, wudhu itu termasuk dari perbuatan. Dan perbuatan yang mengacu kepada tuntunan syariat, yaitu disyariatkan orang itu berwudu. Dari sana para ulama mengemukakan bahwa innamal a'malu binniyat ini adalah wal wudu'u minal a'mal. Yaitu wudu itu juga masuk daripada kategori niat itu sendiri. Nah, ini kan akan berbeda pendapat ulama di sana ketika mengatakan innama. Itu innama itu bermaknanya apa? Apakah dia bermakna kamalul a'mal? Itu sungguhnya perbuatan yang sempurna membutuhkan niat atau bermana sihatul amal. Sesungguhnya sah atau tidaknya perbuatan itu adalah dengan niat. Misal kalau tidak ada sahnya perbuatan itu dengan niat. Nah, ini kan akan berbeda pendapat para ulama. Ada mengatakan kamalul amal yaitu sempurnanya niat. Berarti orang ketika dia berwudu dia tidak wajib berniat. Ketika dia berwudu dia tidak wajib berniat. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa dekatnya ada apa namanya itu eh, apa namanya sebab adanya perbuatan itu adanya niat itu menjadikan sahnya perbuatan itu berarti kan walaupun uh, innamal amal berarti diartikan dengan innama sihatul amal kata Alif Lam di sana itu dimaknakan sihatul amal oleh sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i orang yang berwudu tanpa dia berniat wujuduhu keadami. Walaupun ada wujudnya, ada wudunya, tetapi dia tidak berniat menunjukkan apa namanya tidak sahnya perbuatan itu. Karena innama amal berarti innama sihatul amal ini. Itu sahnya perbuatan itu dengan nih dengan بخلاف بخلاف العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم
Terus wa anna zina muharramun. Uh, wa nahu zalik minal masail al-qat'iyah fala yusamma al-ilmu lima dzukira fiqhan walaupun disebutkan di dalam kitab fikih. Kenapa di sana itu dikatakan bahwa ilmu bihilafil ilmi bil ahkam syariah berbeda dengan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang tidak diambil daripada ijtihad. Contohnya, shalawatil khamsa ini adalah tidak diambil daripada ijtihad. 5 sholat itu tidak diambil dari ijtihad karena ini adalah kewajiban yang fundamental istilahnya. Itu kewajiban asasi yang tidak boleh orang itu berbeda pendapat dan tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Kenapa? Karena hal ini adalah suatu yang fundamental ini, walaupun dia berkaitan dengan perbedaan waktu, perbedaan zaman dari tahun ke tahun, akan sabitun la yataghayyar. Al-maslahatu sabitah la tataghayyar. Ininya syariat itu kan ada dua dia, Mas. Syariat kita itu ada yang apa namanya maslahahnya itu adalah sabitah, maslahatnya ada dan dia itu tidak tetap ada dan dia itu tidak berubah dengan sesuai dengan kondisi daripada situasi dan kondisi itu. Contohnya sholat, kewajiban puasa dari sejak zaman Nabi sampai sekarang kewajiban sholat itu tetap ada. Sabitah la tataghayyar, tidak berubah. Ada adalah sabitah, masalahnya itu tetap ada, tetapi tataghayyar bitaghayyuril azminah wal amkinah wal askhas wal ahwal wa ghairu zalik. Ada masalahnya itu tetap ada, tetapi dia berubah sesuai dengan keadaan kondisi zaman. Contohnya di dalam permasalahan muamalat dulu, kalau kita tidak melihat dulu tidak ada sebagaimana jual beli online yang sekarang. Tapi kalau sekarang kan ada jual beli online dengan mempraktekkan akad salam maksudnya. Jadinya walaupun dia itu berubah sesuai dengan zaman, keadaan zaman tapi tetap ada. Nah, ini kan dikembalikan kepada kondisi daripada masyarakat itu sendiri. Nah, yang laisa tariqul hajitihad ini adalah sholawat lima, lima sholat itu adalah wajib bagaimanapun waktunya, bagaimanapun keadaan orangnya, kapanpun apa namanya itu, walaupun berubah waktu, berubah zaman, berubah keadaan, tetap bahwa sholat itu adalah wajib. Sama sama dengan zina, zina muharram, zina itu adalah haram. Ini termasuk kategori masail qat'iyah, masail yang fundamental gitu kan, yaitu yang tidak ada ranah ijtihad di sana. Tetapi kenapa la yusamma? Tapi tidak dikatakan al ilmu tetapi tidak dikatakan al fikhu. Fala yusamma al ilmu itu fala yusamma il fikih gitu istilahnya. Walaupun disebutkan di dalam kitab fikih. Tapi pada hakikatnya itu bukan termasuk kategori fikih gitu ya. Makanya al ilmu di sana itu disebut bukan disebut daripada ilmu bima dzukira itu fala yusamma, tidak disebutkan ilmu tetapi disebutkan sebuah fikih. Nah, afwan, bahwa yang sholawat 5 itu atau zina ini bukan disebut kategori fikih gitu apanya tapi disebut ilmu. Maka pengetahuan atau maka ilmu yang disebutkan yang tidak diambil daripada ijtihad bukan disebut fikih karena fikih itu diambil dengan ijtihad. Afwan. Ulang bahwa kita ulang lagi bahwa 5 sholat itu 5 waktu, sholat 5 waktu ini dan keharaman zina itu bukan disebut fikih. Nah, ilmu yang ini tidak disebut dengan fikih pada dasarnya, pada hakikatnya. Tetapi
apa namanya, yang dinamakan fikih itu adalah sebagaimana definisi yang tadi itu. Apa? Ini al-ilmu bil ahkam syariah allati tariquha al-ijtihad. Sedangkan yang tidak dengan tariqul ijtihad bukan dikatakan bukan dikatakan fikih, ya. Ilmu ini disebut dengan masalah qat'iyah, tidak dikatakan. Walaupun disebutkan apa namanya di dalam beberapa kitab fikih itu, ya, jelas. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok kita akan melanjutkan di dalam permasalahan yang berkaitan tentang eh, apa namanya maratib al-idrak, yaitu al-ilmu wal jahlu, al-ilmu wal jahlu wazannu wal wahmu sama wasyakku. Lu fataradu fi qiyam zaid wa nabi ala ghairi